Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat curhatizen, kita masih melanjutkan curhatan dari seorang dokter. Dia mencurhatkan, jangan sampai gila seperti saya. Oke, kita akan simak permasalahan selanjutnya ini, dan kita akan coba tawarkan solusi. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua, baik menghadapi permasalahan ini ke sekarang atau yang akan datang, karena masalah ini bisa terjadi pada siapa saja, dan kalau tahu-tahu terjadi kita bingung gimana nih solusinya. Saat terjadi tentu akan sangat menyulitkan, tapi kalau kita sudah berbekal pengertian sebelumnya, saat terjadi permasalahan yang mirip-mirip seperti ini, kita bisa mensikapnya dengan baik. Oke, kita simak permasalahan yang selanjutnya. Aku jadi terobsesi dengan angka. Setiap bikin konten yang awalnya hanya biar bisa mengedukasi orang, aku semakin fokus tentang berapa views, likes, followers yang bisa aku dapetin dari konten setiap harinya. Pikiranku tuh penuh dengan strategi konten, dan aku terus berlari untuk bisa mengejar ekspektasi yang semakin tinggi. Media sosial yang awalnya jadi tempat memberikan kesenangan, sharing edukasi, itu perlahan berubah jadi sumber kecemasan buat aku. Aku nggak pernah merasa puas, dan setiap kali posting, aku merasa harus membuat konten yang lebih baik, lebih menarik, agar bisa mempertahankan momentum setelah bikin konten. Setiap hari, aku bener-bener ngabisin waktu di depan layar, mengorbankan waktu bersama keluarga demi angka di media sosial. Yang kedua, pemasukan meningkat tapi kebahagiaan menghilang. Dengan bertambahnya followers, datang juga kesempatan besar. Tawaran endorse, kerjasama dengan brand, dan uang yang terus mengalir dari AdSense. Di luar, mungkin orang melihat hidupku sempurna ya. Aku dikenal, punya banyak pengikut, endorse banyak, terus uang itu udah nggak jadi masalah buat aku. Tapi yang mereka nggak tahu itu, semakin banyak uang yang aku hasilkan, semakin aku merasa cemas. Kesenangan dari uang itu cuma sesaat, dan segera setelahnya aku terjebak dalam tekanan untuk terus-menerus menghasilkan lebih. Aku jadi ngerasa terikat sama ekspektasi viewersku dan standar hidup yang lebih tinggi dari teman-teman semua sebagai influencer. Bukannya ngerasa bahagia dengan apa yang sudah aku punya, justru aku merasa terus kurang. Aku selalu ingin lebih banyak engagement, lebih banyak brand deal, lebih banyak konten yang viral, lebih banyak endorsement, lebih banyak kerjasama, dan rasanya itu seperti nggak ada ujungnya gitu. Oke, sebenarnya dari kata-kata kunci kalimat yang dia sampaikan itu sudah ketemu jawabannya, teman-teman. Jadi dia itu kan pemasukan meningkat, tapi kok malah kebahagiaannya hilang. Karena apa? Dia pengen terus meraih di atasnya tanpa ada ujung, tidak bisa, malah justru nggak mensyukuri apa yang sudah diterima. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya ada di situ. Malah tidak bisa bahagia dengan apa yang sudah diterima. Padahal kuncinya adalah ini, kembali lagi ke prinsip saya, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, rezeki kan dari Allah ya, entah itu lewatnya YouTube, lewat pertanian, peternakan, apapun. Setelah itu menjadi rezeki yang kita terima, yang kita makan, kita gunakan, itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu disyukuri. Kalau itu kita syukuri, maka nikmat, semuanya jadi nikmatnya. Kalau nggak syukur, itu loh yang seharusnya nikmat, jadi nggak kerasa nikmatnya. Ya, hal-hal kecil, kita bisa jalan bergandengan tangan dengan suami, dengan anak, dengan istri ya, itu harusnya sebuah pencapaian yang indah ya. Tapi karena kita nggak bisa mensyukuri itu nggak tampak, seolah-olah itu nggak ada apa-apanya, biasa saja, padahal itu sangat indah. Di luar sana orang yang nggak bisa duduk bersama dengan suami, dengan anak-anak, karena sangat sibuknya, itu sangat mengidam-idamkan bisa duduk bersama, minum kopi, minum teh bareng. Itu pencapaian terindah bagi orang yang sangat sibuk ya. Nah, karena itu nggak dilihat, maka menjadi semuanya itu jadi nggak dilihat. Bahkan kalau yang hal-hal yang keseharian yang kecil itu nggak bisa dilihat sebagai nikmat, di saat mendapat ini peningkatan pendapatan yang banyak, uang yang banyak, itu pun juga nggak terlihat. Karena apa? Terbiasa
tidak melihat untuk disyukuri ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya udah ketemu, disyukuri. Nah dari sini ayo belajar sama-sama, apapun ya di keseharian kita itu kita syukuri, apapun, bahkan kita minum, dapat air minum, alhamdulillah nikmat, ada air bisa minum, bisa sembuh dahaga kita, ada makanan di meja, satu piring kita makan, alhamdulillah nikmat, ada yang dimakan hari ini. Jadi sederhana, nanti nikmat itu, keindahan itu sederhana. Di saat Allah kasih yang keren, uang yang banyak, semakin nikmat ya. Karena apa? Yang sederhana aja bisa dinikmati dengan indah, apalagi yang besar ya. Oke, semoga ini menginspirasi dan menjadi bekal teman-teman ke depan semakin bahagia hidupnya. Selanjutnya, jutaan follower tapi tetap merasa sendirian. Coba kita lanjutkan. 3.000-an pengikut tapi tetap merasa sendiri. Dimana teman-teman mungkin Emma Super itu adalah dokter yang sukses gitu ya. Aku sering ngedapetin pesan seperti, wah Kak Emma hidupnya pasti bahagia banget, aku iri sama kakak. Teman-temanku juga, wah keren, Emma pendapatannya banyak cuma dari YouTube doang, bikin video doang. Padahal tau gak sih, di balik layar tuh, aku tuh ngerasa kesepian. Followers banyak, 2,5 juta. Tapi ketika aku sakit, aku jadi orang gila gitu ya. Aku bolak-balik berobat ke dokter, sendirian ngantri obat, konsultasi. Itu ternyata tidak bisa mengobati rasa depresi yang aku alami. Dan aku tetap merasa sendirian. Jadi di depan kamera aku selalu berusaha tersenyum, bahagia, menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang super duper edukatif, bisa membuat orang bahagia. Tapi setiap kamera mati, aku kembali ke dunia di mana aku cuman sendiri. Banyak orang yang memuji dan mengidolakan, tapi nggak satupun dari mereka tuh bener-bener mengenal aku atau tahu apa yang bener-bener terjadi dalam hidupku. Oke, jutaan follower tapi tetap merasa sendiri. Memang ya, jutaan follower itu tidak bisa memang menggantikan saat ia sakit terus ada yang bantuin nganterin apa. Tapi itu bukan berarti nggak berguna ya follower. Follower itu kan orang yang terinspirasi, yang mengidolakan, yang mau jadi mengikuti ya, bahkan menjadi penggemar. Nah, itu sesuatu yang keren dari follower. Nah, sekarang disikapi. Contohnya kayak Santi di Cina itu, saat dia pulang ke Indonesia di bandara, wah disambut, pengen ketemu, bener-bener pengen ketemu secara fisik, kayak Wixun gitu ya, sama Tika Wixun. Nah itu saat pulang ke Indonesia, di Jakarta dijemput, bahkan ada yang menawarkan diri jemput pakai mobil pribadinya, kemudian diantarkan ke rumahnya. Oke, itu tetap ada, keep in touch ya, tetap ada. Tinggal gimana untuk mengelolanya, mengolah kedekatannya. Jadi nggak ada yang nggak berguna ya. Para subscriber itu keren, tinggal bagaimana mengolahnya, mengelolanya supaya menjadi kedekatan yang lebih baik. Dan memang harus kita tetap bergaul secara bersosial secara fisik ya. Nggak bisa online terus, karena yang namanya secara fisik ya kita hidup, bertetangga, punya tetangga, ya punya saudara, ya itulah berhubungan dengan baik. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa ya kita akan berhubungan langsung dengan orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita ya. Nah kalau ada follower yang bisa bener-bener membantu masuk, ikut menjenguk atau apa, itu sebuah anugerah yang lebih ya. Bahkan saya punya temen itu punya channel, ada pengen datang ke rumahnya, terinspirasi, pengen banget ketemu, ngobrol, bener-bener keep in touch ya, pengen datang ke rumahnya ngobrol, ada yang bawain mendoan, bawain kasur, bawain macam-macam ya. Tapi poinnya sebenarnya tidak di situ, tapi itu bisa dibangun dan bisa dibangun menjadi nggak jutaan follower tapi kok tetap sendiri. Ya sebenarnya Anda nggak sendiri, cuman diputuskan seolah-olah sendiri, terus mereka follower nggak membantu apa-apa. Nah mungkin itu pikiran itu yang menyimpulkan sendiri ya. Oke ya, dari ini dua permasalahan tadi ya, penghasilan meningkat tapi kok nggak bahagia, kemudian jutaan follower tapi merasa sendiri. Dua poin ini dulu kita lanjutkan di next
episode karena ini panjang sekali. Ini kata kuncinya ada di syukur ternyata teman-teman. Bahkan punya jutaan follower ini kita harus bersyukur karena punya banyak saudara walaupun di jauh sana. Kalau tidak bisa bertemu secara fisik, ya bisa saling mendoakan teman-teman untuk kebaikannya, untuk kesehatannya. Itu pun sudah keren teman-teman ya. Kita doakan, kita saudaraku teman-teman yang di ujung barat, ujung timur Indonesia ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Mereka nyimak nonton terus ya. Terima kasih, amin. Semoga Anda juga sehat selalu. Itu keren ya. Oke, ikuti terus Curhatizen. Semoga kita tetap terinspirasi dan hidup kita semakin baik. Nanti menghadapi masalah-masalah juga akan semakin tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.